Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang hari ini. Kita kembali lagi bertatap muka di awal semester di tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Hari ini kita kuliah perdana mata kuliah Edupreneurship praktik ya. Kita ini melanjutkan dari mata kuliah Edupreneurship teori ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dari berbagai cabang ilmu mata kuliah Edupreneurship ya. Sudah kita bahas, walaupun mungkin saya lihat belum maksimal ya, karena kegiatan kita ini masih beradaptasi ya. Yang pertama dulu kalau kakak tingkat teman-teman sekalian adalah kita menggunakan Classroom, terus berubah lagi menggunakan WhatsApp group. Dan sekarang insya Allah kita ada kabarnya bahwa kita 1 bulan itu diberikan kesempatan untuk 1 kali tatap muka. Ya, benar seperti itu ya? Insya Allah kalau benar informasinya kita akan tatap muka nanti tanggal 27. Kalau Pian informasinya tanggal berapa yang diberikan informasi tatap muka untuk semester 5? Kalau ini diberikan informasi tanggal 27 ya. Semoga aja ke depannya akan ada lagi perubahan terkait tentang tatap muka lah. Karena seharusnya hari dari tanggal 1 sampai 4 itu tatap muka di semester 1. Ternyata berubah karena ada kegiatan vaksinasi di kampus kita. Nah, jadi tatap muka tetap kita batasi ya orang-orangnya, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, itu jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan hand sanitizer atau gunakan masker. Oke, sebelumnya masih ingat nggak apa itu arti dari Edupreneurship? Ada yang tahu nggak? Itu diambil dari berapa kata? 2. Apa saja itu? Pertama, habis waktunya. Yang pertama itu education. Nah, yang kedua apa? Habis waktunya. Yang kedua itu adalah preneurship. Nah, kalau education itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Kalau education. Ada yang tahu? Pendidikan. Iya, benar, pendidikan. Kalau preneurship? Wirausaha. Iya, betul. Jadi kalau digabung apa itu? Si Rizka Amalia sama Aulia Rahman. Pendidikan kewirausahaan. Betul. Pendidikan kewirausahaan itu bidangnya terkait tentang pendidikan. Nah, kalau kewirausahaan itu sebenarnya banyak ya. Ada yang berupa perdagangan, komoditi, permodalan, jasa, dan sebagainya. Nah, contoh dari kewirausahaan untuk pendidikan itu ada yang bisa ngasih contoh nggak apa? Pendidikan kewirausahaan. Contohnya ada nggak? Kalau kita yang bagian perdagangan dulu. Nah, kalau kewirausahaannya itu apa aja? Ada yang jual beli. Ya, teman-teman pernah beli sesuatu nggak? Tapi nggak pernah tatap muka langsung orangnya. Pernah nggak? Nah, itu bisnis terkait tentang online ya. Ya, online. Nah, online ini banyak juga. Ada yang menggunakan aplikasi e-commerce atau hanya menggunakan WhatsApp. Nah, ada kan bisa nggak ada yang nawarin teman-temannya pasang status jual dagangannya di WA. Terus kita lihat, ternyata ini kira-kira menarik nih. Kita transaksi, jual beli, belum pernah ketemu orangnya, barangnya tiba-tiba datang. Pernah nggak? Pernah, Malem. Pernah, bisa atau sering ya. Atau ada yang pernah belanja online nggak? Di e-commerce? Ada yang pernah? Shopee. Nah, ada yang pernah belanja di Shopee?
atau di Bukalapak, atau di Tokopedia, atau di Lazada? Ada? Ada? Oke. Berarti ini kayaknya rata-rata belanjanya offline semua ya. Nah, jadi nanti kita kolaborasikan kegiatan mungkin bimbel kita itu ada kaitannya dengan online juga. Nah, kalau yang dari teman-teman sekalian yang diketahui, kalau bimbel online itu apa saja yang terkenal? Ada nggak? Ruang guru. Oh iya, ruang guru, benar. Ada lagi nggak selain ruang guru? Selain ruang, hah? Kuiper. Kuiper, ya benar, Kuiper. Nah, ada lagi nggak selain Kuiper? Habis waktunya. Banyak lagi ya, ada Genius, ada Pahami Pay, ada Kuman tadi ada yang bilang, ada yang Akademia dan sebagainya. Nah, itu salah satu jenis-jenis bimbingan belajar online. Nah, mungkin nanti kita akan mengadopsi dari sana juga. Nah, kalau kita lihat seperti tadi yang disebutkan ruang guru, itu biasanya pembelajarannya menggunakan apa biasanya pembelajaran online-nya? Video. Nah, video. Mungkin nanti kita juga akan bikin video ya. Nah, nanti untuk alat-alatnya mungkin kalau yang kada basic boleh nanti kami pinjamkan. Mungkin nanti Pian bisa membuat videonya nanti untuk pengerjaannya kelompok nanti. Terus ada tanya tadi, langsung saya jawab aja. Untuk kelompoknya nanti bisa disesuaikan untuk daerahnya. Karena kan untuk sekarang saya mendapat informasi bahwa tatap muka nanti itu dikhususkan untuk yang berada di sekitar daerah Amuntai. Atau yang jauh mau tatap muka boleh. Kalau yang daerah Kaltim misalnya ada kawa kemana-mana itu lewat Zoom mungkin ya. Nah nanti daerahnya aja di daerah Kaltimnya nanti bikin bimbel. Sampai di situ sebelum kita masuki atau membahas RPS ada pertanyaan? Karena ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan untuk membahas RPS. Sudah terlihat di layar? Kalau terlihat sampaikan ya. Kalau udah terlihat nanti sampaikan aja ya di layar. Sudah terlihat nggak? Belum? Sudah, Mualim. Sudah, oke. Nah, di situ terlihat ada rancangan pembelajaran semester. Nah, di sini kita akan membahas apa saja materinya. Nah, ini mungkin bisa dilihat nanti di sini. Nah, yang pertama itu mata kuliah entrepreneurship praktek ini adalah rumpun mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, nanti ilmunya ini itu bisa digunakan ketika teman-teman selesai perkuliahannya, nanti bisa terjun di masyarakat. Ini kayaknya nggak ada kan yang mau terus-terusan kuliah di STIKI? Ada nggak? Suatu saat nanti akan selesai ya, akan lulus. Nah, saya doakan semuanya lulus. Ya kan nggak ada yang mau tinggal di STIKI selama-lamanya. Nah, berikutnya mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah teori, entrepreneurship teori. Mungkin di lokal lain itu ada mungkin beberapa yang kada lulus. Nah, tapi kayaknya di lokal B ini mungkin lulus, kayaknya lulus beratan. Tapi nanti ada aja informasinya dari TO ya. Nah, di sini ada CPL Prodi ya. Yang pertama itu ada S, sikap. Sikapnya itu sampai 5 ini. S1, S2, S9, S10, S12. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti kita bagikan ini di webnya. Nanti bisa teman-teman akses sendiri, download sendiri. Mungkin bisa disebarkan nanti di ini ya. Di grup WA. Kita mungkin nggak menggunakan Classroom ya. Jujur nih, teman-teman lebih suka Classroom apa grup WhatsApp? WhatsApp, Mualim. WhatsApp ya. Sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau WhatsApp itu kelebihannya real time ya. Dia cepat akses informasinya up to date. Cuman kekurangannya ketika kita ngasih materi, kalau ada chat masuk, dia akan ketumpukan ke atas ya. Jadi kita sulit untuk melihat jejak digitalnya. Kita harus scroll ke atas. Kalau Classroom itu
untuk materinya dia tersusun rapi, bagus itu. Cuman kekurangannya dia nggak real time. Kalau di handphone ya biasanya kalau di handphone harus refresh dulu dan Classroom nggak bisa PN ya, voice note ya. Nah itu menjadi salah satu kekurangannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada juga P itu pengetahuan 1, ada 2 ya, ada 3 ini. Yang P1, P2, sama P16. Terus ada KK. KK ini kompetensi khusus. Terus ada KK1, KK6, KK9, sama KK10, KK12 juga. Terus ada KU, kompetensi umum. Nah, ada 2, 8 sama 9. Nah, ini yang terpenting. CPMK. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada habis waktunya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama itu adalah M1. Nah, jadi diharapkan nanti setelah teman-teman selesai belajar mata kuliah edukasi praktik ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang lembaga pendidikan formal dan non formal. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan formal dan non formal? Kalau STQ itu formal apa non formal ya? Formal, Mu'alim. Formal. Dari mana membedakannya? Ada lembaganya. Ada lembaganya. Kalau yang kada formal itu kayak apa tuh? Kayak apa kalau yang kada formal? Ada yang biasa ikut pengajian? Ada yang biasa ikut pengajian? Ada. Nah, di rumah. Atau ada yang biasa nonton video ceramah di YouTube? Ada? Ada. Ada. Nah, itu formal apa non formal? Non formal. Non formal kalau Non formal. Ada kalaunya. Non formal kalau. Jadi jawabannya aman ya. Jadi kalau formal, iyalah formal. Iyalah ya non formal. Nah, jadi jawaban paling aman. Jawabannya setengah. Oke, jadi kalau pengajian, kalau ikut di YouTube itu non formal ya. Dapat ijazah enggak biasanya? Ada yang pengajian dapat ijazah ya? Yang ini ijazah mungkin yang mutawatir. Ya, ada juga, tapi itu juga bukan termasuk formal ya, non formal ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di berikutnya mahasiswa mampu membuat atau mendirikan, terus mengelola, mengembangkan lembaga pendidikan. Nah, ini Bu, nanti kalau lembaga ketinggian ya, nanti kenapa mungkin bolehlah bukan lembaga dulu, jalanin aja dulu. Nanti untuk terkait bidang hukumnya dan sebagainya, kemana kita harus meminta izin dan sebagainya. Nanti kita tulis saja dulu lembaga. Siapa tahu nanti teman-teman setelah selesai kuliah ingin mendirikan rumah tahfiz misalnya di daerahnya masing-masing. Nah, boleh itu. Makanya kita masukkan aja dulu lembaga. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami dan menghayati serta menganalisis kendala-kendala dalam lembaga pendidikan. Nah, setiap pendidikan itu biasanya mengalami ada masalah ya, kendalanya, baik itu pencarian peserta didiknya, baik itu fasilitasnya, baik itu ruangannya, baik itu mencari tenaga pengajarnya, dan sebagainya. Nah, nanti kita belajar bagaimana kita menganalisis dari kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, fungsinya apa? Nanti biar teman-teman bisa melihat, atau teman-teman sudah termasuk bagian dari pengelola TPA mungkin. Kira-kira apa aja masalahnya di sana? Nah, nanti bisa dianalisis ya, kita selesaikan bareng-bareng. Berikutnya kita lanjutkan lagi, di bawahnya sini ada mahasiswa mampu bersaing dalam bisnis lokal maupun internasional. Nah, untuk bisnis lokal dan internasional ini kita nanti bagaimana strategi kita untuk memasarkan kegiatan kita di dalam ini ya, menggunakan teknologi apa, berbasis digital yang bisa mungkin lewat pemasaran di ini ya, mungkin di YouTube atau di Google. Nanti
teman-teman ada yang pernah belajar ini enggak? Google Analytics atau Data Science? Pernah nggak belajar? Belum pernah, Nah, Malim. nanti saya sarankan, ini kan teman-teman ini basisnya kebanyakan kita digital. Jadi perlu untuk belajar analisis sains. Kenapa? Untuk analisis sains kita bisa mengelola data-data, bagaimana memanfaatkan data-data. Nah, nanti klik aja di YouTube data science atau analytic code. Cari aja nanti. Banyak kok belajar di sana. Walaupun kita bukan termasuk kuliah informatika ya, tapi kita harus tahu nih. Karena saya rasakan ketika saya belajar itu manfaatnya luar biasa. Itu mempercepat kita. Mungkin ada teman-teman yang hobinya jualan. Nah, bisa gunakan data analitik itu. Atau data analitik juga bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Nah, bisa juga. Nanti main data-data aja. Itu sekedar informasi aja ya. Yang berikutnya, mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ini bisnis bidang pendidikan itu. Jadi arah kita untuk belajar mata kuliah entrepreneurship ini adalah membekali mahasiswinya atau mahasiswanya nanti lokal C itu untuk bisa berkarya atau membuka peluang kerja sendiri. Nah, itu tujuan dari mata kuliah entrepreneurship ini. Kita lanjutkan. Nah, terus yang keenam, mahasiswa atau mahasiswi ya ini mampu membuat laporan lembaga pendidikan dan keuangan bisnis nih. Kalau kita lembaga pendidikan ya, kalau keuangan bisnis nanti untuk yang kakak kelas yang kemarin itu kita disuruh untuk membuat suatu karya yang bisa menghasilkan uang. Oke, sebelum melanjutkan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Habis. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan lagi lah. Bagikan lagi. Nah, teman-teman juga harus pahami ya, setiap mata kuliah itu biasanya ada ketentuan dalam penilaian. Jadi pelajari aja ketentuan penilaian itu gunanya apa? Agar jangan sampai salah mendapatkan informasi. Yang harusnya ini yang dikerjakan, mendapatkan nilai, terus yang dikerjakannya malah yang lain. Contohnya, kita sebagai seorang umat muslim ya, kita disuruh untuk melaksanakan ada kewajiban-kewajiban. Sholat zuhur wajib 4 rakaat. Jangan sampai kita ketika orang azan kita sholat sunnah qobliyah misalnya 2 rakaat setelah orang azan lalu kita hilang. Nah ini kan kebalik namanya. Yang sunnah didahulukan, yang wajibnya malah nggak dikerjakan. Nah ini maksudnya. Jadi setiap perkuliahan mata kuliah itu ada masing-masing dosen menentukan bagaimana kriteria penilaian atau evaluasinya. Nah ini sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu ya untuk sekedar referensi buku-buku yang bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan kita dalam perkuliahan 1 semester ini. Nih bukunya. Itu ada sekitar 11 buku yang saya referensikan. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini bisa aja baca sendiri. Nah, terus di sini ada metode. Nah, metode perkuliahan juga bisa dibaca sendiri. Untuk absensi atau presensinya kita masih menggunakan digital, walaupun nanti tatap muka ya. Nanti saya suruh juga digital. Kalau tidak bisa, nanti bisa titip sama temannya. Namun, nilai kejujuran masih kita utamakan. Itu yang terpenting lah. Makanya ini saya rekam, nanti bisa ditonton ulang. Boleh nanti siang, sore, atau malam tonton, lalu silakan aja isi aja absennya. Dianggap hadir. Nah, ini kita langsung aja ke penilaian. Nah, dalam penilaian kegiatan perkuliahan kita ini, kehadiran itu 40%. Yang kedua itu penyajian materi dan diskusi itu 25%. Yang berikutnya UTS, ujian tengah semester itu 15%. 4, makalah analisis chapter book opsional, nanti penilaiannya ya. Terus untuk UAS, ujian akhir semester itu 20%. Nah, jadi seperti itu penilaian kita dalam mata kuliah entrepreneurship ini. Sampai di situ ada pertanyaan?
Tidak ada, Mualim. Ya, tidak ada. Baik, mungkin yang ulun sampaikan terkait tentang perkuliahan kita sudah habis. Nah, ini sekedar mengingatkan bahwa teman-teman itu jangan patah semangat ketika belajar online, karena kita ketahuilah bahwa setiap zaman itu ada memiliki tantangan tersendiri dalam menuntut ilmu. Contohnya, ketika saya dulu, itu salah satu tantangan ketika kita belajar kuliah, itu udah laptop ya. Kami dulu kalau di lokal itu yang besi laptop itu masih bisa dihitung jari. Dan sulit mencari teman-teman yang punya laptop ini. Jadi untuk mengerjakan tugas, membuat makalah itu sulit. Tapi di zaman kami ada solusinya. Di zaman itu ketika warnet itu berjemuran ya, banyak warnet. Nah, jadi kami mengerjakan kelompok dulu ke warnet biasanya. Nah, zaman kakak saya itu ketika dia kuliah itu mengerjakan skripsi itu dengan menggunakan mesin tik. Tahu mesin tik? Itu yang kalau diketik itu ada pita tintanya, pita tinta. Itu kalau salah itu harus diulang. Ketika zaman itu juga kalau menulis tugas itu dicatat. Nah, kalau sekarang enak kan, kita bisa mengakses dari mana aja sumbernya. Kita tinggal membaca, mempelajari, dan memahami. Kalau zaman dulu ngetik aja sulit itu. Bisa 1 malam begadang tuh. Kalau sekarang, nah kemudahan ini mungkin di zaman teman-teman karena kondisi kita mengharuskan untuk dikurangi beraktivitas di luar rumah, makanya kita menggunakan Zoom. Zoom ini masalah terbesarnya adalah kuota, ya kan? Nah ini saya sadari memang kuota ini menjadi hal terpenting, bahkan mungkin untuk sekarang itu menjadi keperluan pokok. Kuota itu bukan lagi barang mewah, handphone juga sekarang sudah bukan lagi barang mewah. Saya yakin teman-teman ini juga sudah memiliki handphone yang canggih nih, smartphone nih, yang layarnya bisa disentuh, bisa berubah-ubah. Kalau zaman dulu masih bisa dihitung jari orang yang memiliki smartphone. Nah, cuman kuota. Nah, untuk kuota ini, jadi jangan patah semangat bahwa cari akses WiFi. Kalau yang daerah Muntain lah, ulun padahi untuk akses WiFi, pian bisa belajar di Taman Pahlawan. Kalau lapangan Pahlawan, itu di sampingnya ada lapangan tenis. Nah, pian duduk aja di situ. Di situ free akses WiFi, gratis pian. Hendak 1 hari 1 malam pian. Tinggal baterai HP pian aja lagi, sanggup adanya. Pian situ hendak mendownload apakah? Ada kawan. Itu yang pertama. Yang kedua ada di Perpusda. Kalau di daerah Muntai itu akses WiFi gratis juga. Silakan pian hendak belajar di situ. Yang penting pian semangat belajar itu harus ada. Itu yang terpenting. Jangan jadikan kendala kadada kuota, sinyal kadada, sinyal, cari sinyalnya. Takuni mana kam sinyal tuh. Ya. Nah, itu baru 2. Ada lagi pian bila hendak datang di Telkom. Biasanya Telkom ada akses gratis. Daerah manapun itu biasanya ada. Nah, kalau daerah Muntai lagi masih ada di Gedung Pancasila. Pian keluar dari Pasar Besar itu di simpangan. Pian menuju di belakang Masjid Raya itu akses gratis juga pian. Kalau pian hendak mendownload apa ke situ. Nah, jadi kan ada lagi alasan. Nah, atau pian semalam diberi kartu, misalnya dapat bertanah, teman alun takuni, semalam berdasarkan hasil tanya jawab, ada yang memakai kartunya, terus kada diaktifkan lagi. Nah, sekarang ulun, semalam kami dosen dapat juga kartu dari provider XL lah, yang dapat cuma 1 semester, dapat kuota 15 giga, itu yakin kurang banget itu. Ulun aja 1 bulan itu sekitar 30 giga lebih yang ulun gunakan. Tapi ada solusinya. Ulun sebagiannya ada menggunakan fasilitas gratis. Kalau kartu semalam itu pian WA itu unlimited, menelepon ke sama XL unlimited juga. Terus untuk Zoom free juga. Dahnu mau, dahnu kada pian. Itu XL. Ya, tapi alhamdulillah kalau sekarang ada lagi bantuannya 50 MB setiap hari. Nah, itu saya rasa cukup untuk sekedar mengakses form lah, Google Form untuk isi absen. Bisa tuh sebenarnya kalau pian masih memegang kartu yang dibagikan oleh pihak kampus. Nah, itu
Kalau misalnya lagi Pian kada kawa WiFi-nya, Pian bisa mendatangi kepala desa Bapadah aja Pian. Di setiap kantor desa itu biasanya ada akses WiFi gratis. Bahkan paling banyak tuh kakanakan begadangan nya. Kenapa yang diulahnya di situ bawa kumpulan di muka kantor desa main game nya. Biasa melihat kakanakan main game. Nah, terus ada lagi Pian, kalau misalnya di rumah Pian ada orang WiFi Bapadah bujur-bujur. Cel, kalau ulun mengaitakan WiFi itu, ulun hendak belajar online. Soalnya bila Pian Bapadah jujur itu aku nanya si Din. Jar acilnya. Misalnya. Atau Pian datang ke Stiki. Di Stiki itu Pian, wah ini kita dapat bantuan itu dari pemerintah daerah. Kalau salah pemerintah daerah itu ada tanggul kayak parabola. Pian bila hendak masuk SDK, sebelum masuk di SDK itu sekitar 10 meteran. Itu Pian lihat di sebelah kanan di Parak Sanawiyah Putra. Itu ada tanggul di kandang. Itu jangan diguncang-guncang Pian lah. Rusak sinyal orang. Itu sinyal akses gratis tuh Pian. Nah, Pian hendak melihat. Jadi sekarang kada lagi alasan lah untuk kada kuliah. Baik itu online kah, offline kah. Ini tantangan bagi tantangan zaman sekarang. Itu aja. Yang penting Pian tetap semangat untuk kuliah hingga selesai. Ini sudah semester 5, 6, 7, 8 selesai. Tinggal 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun itu tidak berasa. Insyaallah jalani aja. Ya, mungkin itu saja perkuliahan kita hari. Jadi kita refleksikan dulu. Ada yang mau merefleksikan kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini? Apa saja yang kita sampaikan tadi di awal terkait mata kuliah Edupreneurship? Oke, mungkin teman-teman ini lebih senang dipanggil ya. Mungkin lebih berkesan, lebih ada kesan ininya, menguji adrenalinnya. Saya panggil aja ya di absennya. Amelia, mana Amelia? Hadir Mualim. Hadir, alhamdulillah. Amelia apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di mana nih? Di rumah. Di rumah Mualim. Hah? Di rumah. Nah, di rumah. Berarti bagus saja lah sinyalnya di rumah. Apa yang kita pelajari hari ini, Amelia? Ulun hanyar masuk Mualim. Hanyar masuk, mantap ya. Kalau belajar online dia seperti itu. Kalau nggak bisa jawab, hanyar masuk. Atau Mualim, tadi suara Pian kadang-kadang ya. Ada alasan seperti itu. Luar biasa. Ini salah satu syafaat ya dari pembelajaran online. Oke. Mungkin yang lain, Amelia, semoga nanti videonya bisa ditonton ulang ya. Yang berikutnya, jangan lupa isi absen ya Amalia, saya lihat belum dicontreng. Anissa Ulpah, mana nih Anissa Ulpah? Sudah gabung Anissa Ulpah? Nah ini ada Anissa Ulpah. Suaranya boleh dihidupkan. Wah, ini salah satu trik juga lah untuk kuliah online. Nanti suaranya dihilangkan. Jadi biar enggak disuruh untuk menjawab. Padahal ini kesempatan loh untuk ini menampilkan performa. Ya, ada lagi. Anissa, gimana suaranya? Enggak bisa ya? Anissa lupa. Yang lain dengar nggak? Ada Mualim. Nah, ya kita lanjutkan ya. Terima kasih Anissa lupa. Ya. Aduh, teman-teman ini luar biasa. Arbeina, mana nih Arbeina? Nah, ini salah satu trik juga lah. Mungkin Arbeinanya pura-pura nggak dengar. Luar biasa nih. Banyak trik mahasiswa ini. Harus dipelajari ini. Cari solusinya gimana nih. Ada Arbeina? Nggak hadir. Tadi orangnya gabung 45, ini sekarang 39. Nah, pada kabur nih. Oke, ya, luar biasa nih.
lanjutkan ini Arini Rahmah. Mana Arini Rahmah, ada nggak? Arini Ampi Malim. Ampi, oke. Turunkan aja. Apalagi ini Arniah. Arniah mana ada? Hadir Malim. Ada. Arniah, tadi kita sudah belajar ya. Ini dari awal kan? Ikutnya? Hadir Malim. Hadir ya. Berarti ini satu dulu. Suaranya jelas. Hadir dari awal. Terus? Hadir dari Malim. Hah? Ada dari awal. Ada dari awal ya. Luar biasa. Yang pian dengar aja nah. Kegiatan kita apa aja tadi? Coba Bang, bisa diulang, di-share ulang. Halo Arnia. Oke, ini aja sebelum kita akhiri, ada yang mau bantu nggak untuk mengulang kegiatan kita pada siang, pagi menjelang siang hari ini, ada nggak? Mungkin ketua kelas boleh dibantu nih. Apa aja yang udah kita dapat nih? Mungkin teman-teman ini kebanyakannya menjadi mustami'in ya, pendengar yang baik. Yalah, nggak apa-apa, itu salah satu tingkat dalam belajar ya. Dengarkan yang baik dulu. Nanti baru berevolusi lagi menjadi seorang yang ikut berpartisipatoris ya, ikut partisipasi. Ya Habibah, ada kegiatan kita pada siang menjelang pagi menjelang siang ini. Hidupkan dia suaranya. Jadi tadi pertama kita ngulang apa itu pengertian entrepreneurship. Habis itu tadi kita ngebahas RPS. Kemudian jadi kalau kendala kuliah kita jaringan apa segala, ya kita tetap berusaha. Yang penting semangat kuliahnya itu. Dah, tadi panjang loh berbicara. Luar biasa. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan nih. Boleh nih kalau ada yang mau sholat duha nanti bisa sholat duha. Nanti diulang ya videonya, bisa ditonton ya. Yang paling minimal yang di awal-awal lah, nanti tadi kita jelaskan ya. Nggak sampai habis nggak apa-apa. Sebelum saya akhiri, saya tawarkan lagi, ada pertanyaan. Ted, nggak ada. Baik. Ada? Si Aulia Rahmah? Ada pertanyaan? Insya Allah kadeda Mualim. Insya Allah kadeda. Ternyata. Ayo ya. Wah, mungkin teman-teman sudah lelah juga. Ini dari mata kuliah. Saya juga yang ini full hari ini. Dari jam 8 tadi sampai sekarang jam 12, hampir jam 12 ya. Di depan laptop. Duduk. Mungkin juga sudah lelah. Ini kita akhir aja kegiatan perdana kita. Insya Allah kita lanjutkan nanti minggu depan. Nanti informasinya nanti bisa, kalau ada grupnya ya, nanti saya share di grup ya. Ya, ketua kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan perluan kita di Zoom. Saya undur pamit ya. Mungkin teman-teman juga ada aktivitas lain. Silakan tinggalkan link Zoom-nya. Kada musir lah.